Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Aksal dengan NIM 24103312210096 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menjawab soal manajemen untuk penilaian UAS. Langsung saja ke soal yang pertama. 1. Bagaimana cara meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen karyawan dalam perorganisasian? Dalam dunia bisnis yang kompetitif, tiga faktor kunci yang menentukan kesuksesan perusahaan: SDM yang unggul, sistem kerja efektif, dan manajemen operasional yang presisi. Kepuasan kerja dan komitmen karyawan dapat ditingkatkan melalui pendekatan multidimensi. Pertama, penciptaan lingkungan kerja yang inklusif meliputi aspek fisik, seperti ergonomi workstation dan pencahayaan alami, serta aspek psikologis dengan membangun budaya psychological safety, di mana karyawan merasa bebas menyampaikan pendapat. Kedua, pengembangan karir transparan melalui penyediaan jalur karir ganda atau manajerial dan teknis, disertai program mentoring dan pelatihan kompetisi berkala. Ketiga, sistem reward yang dipersonalisasi dengan menyesuaikan intensif berdasarkan karakteristik generasi karyawan. Implementasi strategi ini terbukti meningkatkan probabilitas perusahaan hingga 23% dan menurunkan turnover rate sebesar 25%. Soal 2. Konsep hubungan industrial dan peran dalam penyusunan personalia. Hubungan industrial merupakan suatu sistem yang mengatur dinamika interaksi antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah dalam lingkungan kerja. Di Indonesia, sistem ini memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang diperkuat dengan berbagai peraturan turunannya. Dalam praktiknya, hubungan industrial modern mencangkup beberapa komponen utama. Pertama, perjanjian kerja bersama (PKB) yang berfungsi sebagai kontrak kolektif antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Dokumen ini memuat berbagai ketentuan penting seperti sistem pengupahan, jam kerja, tunjangan, serta prosedur pemutusan hubungan kerja. Kedua, mekanisme penyelesaian konflik yang berjenjang, mulai dari forum bipartit antara perusahaan dan pekerja, mediasi dengan melibatkan pihak ketiga netral, hingga hukum melalui pengadilan hubungan industrial jika diperlukan. Dalam konteks personalia, hubungan industrial memainkan peran yang sangat signifikan pada tahap rekrutmen. Prinsip-prinsip hubungan industrial menjamin proses seleksi yang adil dan non-diskriminatif, termasuk pemenuhan kuota untuk kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas. Dalam pengembangan karyawan, sistem ini mengatur pelatihan wajib seperti program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, serta pelatihan pencegahan pelecehan di tempat kerja. Keberhasilan hubungan industrial dapat diukur melalui beberapa indikator kunci, antara lain rendahnya frekuensi perselisihan industrial, tingginya tingkat kepatuhan terhadap perjanjian kerja bersama, serta efektivitas penanganan pengaduan karyawan. Perusahaan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dengan baik umumnya mencatat produktivitas yang lebih tinggi dan iklim kerja yang lebih harmonis. Soal 3. Jelaskan konsep yang berbasis pada pengharapan dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Teori harapan atau ekspektasi teori yang ditemukan oleh Viktor Fromm menawarkan kerangka konseptual untuk memahami motivasi kerja melalui tiga komponen fundamental. Komponen pertama adalah harapan, ekspektasi, yang merujuk pada keyakinan individu bahwa upaya akan menghasilkan kinerja optimal, di mana faktor pelatihan dan ketersediaan sumber daya memegang peranan penting. Komponen kedua berupa instrumentality, yang menekankan persepsi hubungan antara kinerja dengan imbalan, membutuhkan sistem penilaian yang transparan dan konsisten. Komponen terakhir adalah valence, yang bersifat subjektif, mencerminkan nilai yang diberikan individu terhadap berbagai jenis imbalan. Aplikasi praktik teori ini dalam setting organisasi mencakup desain sistem reward yang fleksibel, program pengembangan kompetisi terstruktur, serta mekanisme umpan balik yang konstruktif. Implementasi yang efektif terbukti mampu meningkatkan keterlibatan karyawan sekaligus mendorong pencapaian target organisasi. Selanjutnya, nomor 4, sebuah perusahaan memiliki masalah dengan persediaan bahan baku yang tidak terkendali. Bagaimana cara perusahaan tersebut mengendalikan persediaan bahan bakunya? Masalah pengendalian persediaan bahan baku merupakan tantangan kompleks yang dihadapi banyak perusahaan manufaktur. Permasalahan ini umumnya bersumber dari ketidakakuratan peramalan permintaan, sistem pemesanan tidak efisien, atau manajemen gudang yang kurang optimal.
Solusi strategis meliputi penerapan metode inventory modern seperti just-in-time yang meminimalkan biaya penyimpanan, serta LBC untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya pengawasan. Dukungan teknologi mutakhir seperti Warehouse Management System dan RFID tagging